Jadi kita menaksir satu ciri-ciri tertentu di satu populasi. Jadi kita bisa menaksir rata-rata, menaksir proporsi atau jumlah ciri tertentu. Jadi kan kita bisa contohnya ya, menaksir banyaknya penyakit, kemudian menaksir, mengestimasi. Ya, jadi kan kadang-kadang kalau kita dengar di televisi ya, estimasinya sekian. Nah, itu kan menaksir, tapi taksirnya kan tidak sembarangan, ada ukuran, ada caranya gitu ya. Menaksir kesehatan penduduk suatu wilayah atau menaksir kunjungan puskesmas. Biasanya itu berdasarkan data-data yang ada, taksiran itu. Jadi tidak suka-suka ya. Oke. Nah, kalau tadi kan estimasi itu berarti kan menaksir. Nah, kalau alatnya ya itu atau statistiknya namanya estimator. Ya, estimator. Nah, estimator sampel ini digunakan untuk menaksir parameter populasi. Misalkan rata-rata sampel menaksir rata-rata populasi. Jadi satu populasi ada mempunyai data atau info. Nah, dari data itu kita bisa menaksir menggunakan sampel kita ya. Jadi kita ambil sampelnya dulu sehingga kita mengambil nanti oh sekian di kota itu, padahal kan kita hanya mengambil sebagian gitu ya. Sama nanti proporsinya atau ciri-ciri tertentu nanti ya dari populasi itu. Nah, kemudian kita sudah bicara tadi estimasi itu menaksir, estimator itu statistiknya. Kalau estimate itu angkanya atau nilai, ya nilai yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Tinggi badan misalkan, tinggi badan ya, kita menaksir tinggi badan itu nanti angkanya itu dalam senti atau dalam meter ya. Kemudian berat badan, ini bisa kelihatan nggak Ibu? Bisa terlihat nggak? Kelihatan Bu. Oh, suara Ibu jelas saja ya. Nah, kalau berat badan misalkan nanti dalam gram. Bisa aja nanti BOD. BOD dalam apa? Anda kan sudah belajar tuh. Kalau air, Bu. Hah? Dalam? Air, Bu. Oh, air? Satuannya apa? Masa air? Apa dong? Kalau tinggi badan dalam senti. Berat badan dalam gram. BOD dalam apa? Ya Allah. Ketiga lah sudah. Masa tidak melekat. ppm, Bu. ppm. Nah, itu ppm. Jangan diingat lah. Nanti kalau Anda magang itu orang tidak mau tahu, Anda harus bisa gitu loh. Kan Anda nanti magang tuh semester 8 kan ya. Nah, orang tidak mau tahu, pokoknya Kesling udah dapat itu kan gitu aja, mata kuliah yang sudah didapat. Termasuk ya GIS ya. Oke. Baik. Nah, ini kriteria estimator yang baik itu yang seperti apa sih? Jadi dalam menaksir itu kan tadi estimatornya yang bagus seperti apa kalau kita menaksir atau memperkirakan. Yang pertama tuh tidak bias. Ya, estimator itu tidak bias. Tidak bias itu apa? Jadi nilai-nilai yang dihasilkan dari satu perhitungan statistik sampel itu mempunyai nilai yang sama atau paling tidak hampir sama. Nah, sehingga dikatakan kan tidak bias. Misalkan rata-rata sampel Anda sama dengan rata-rata populasi. Nah, ini ya, mu itu kan rata-rata populasi ya. Kalau X bar kan simbolnya adalah rata-rata sampel. Misalkan kan Anda mengambil sampel sekian. Setelah Anda hitung, oh ternyata rata-rata sampelnya sekian. Kan tujuan kita ngambil sampel itu kan biasanya mengestimasi ke populasi. Jadi Anda ngambil cuma 5 orang di kelas itu berat badannya. Akhirnya kan Anda berkesimpulan, oh rata-rata berat badan di kelas A atau di tingkat 3 adalah sekian. Padahal kan Anda cuma 5 orang. Ya, 5 orang aja yang Anda
yang Anda ambil sebagai sampel, tapi kan Anda berkesimpulannya untuk seluruh kelas. Nah, itu namanya kan mengestimasi, ya. Nah, yang bagus estimatornya itu tadi tidak bias, ya, namanya tidak bias. Nah, ini sehingga sering yang estimator yang tidak bias itu disebut simple unbiased estimator, ya. Baik. Nah, yang kedua tuh efisien. Dikatakan efisien itu apa? Ya. Tadi dikatakan tidak bias kan hampir sama ya. Hampir sama baik antara sampel dan populasi. Tapi kalau yang efisien itu biasanya berbicara tentang kesalahan baku atau standar deviasi. Jadi standar deviasi itu makin besar, itu makin apa namanya, makin peluang untuk timbulnya kesalahan itu makin besar pula. Jadi kalau standar deviasi, kemarin kan sudah belajar ya, Ibu ngajarin kan ya. Jadi standar deviasi itu kan sudah yang bicara kemarin tentang nilai sebaran ya. Jadi makin besar standar deviasi itu peluang salahnya besar. Nah, jadi yang bagus itu apa? Nah, jadi yang bagus itu yang efisien ya. Yang efisien itu adalah ketika standar deviasi itu kecil ya. Kita lihat ini. Nah, ini yang ini yang kecil ini ya. Nah, ini biasanya standar deviasi ini kalau kita cari nilai sebaran lebih besar apa lebih kecil dari ini. Nah, ini kan sebarannya distribusi A ya, distribusi yang XA itu distribusi A yang ini. Nah, ini lebar ya, lebar kurvanya. Kalau ini tinggi, langsing ya, sempit. Nah, antara dua ini yang mana lebih bagus? Bisa aja nanti soal yang mana yang bagus, gitu kan? Nah, jadi kalau yang kecil ini berarti standar deviasinya kecil. Kalau ini besar. Tadi kan sudah disebutkan yang efisien itu adalah yang lebih kecil. Karena kemungkinan salah juga kecil, gitu kan? Ya, jadi efisien. Satu lagi, kriteria estimator yang baik itu konsisten. Jadi makin besar sampel, nilai statistiknya akan mendekati nilai parameter. Jadi kalau Anda ngambil sampel, ya, hendak sedikit kah, hendak banyak, nah, itu makin konsisten, dia makin membesar. Nanti artinya tidak terlalu jauh berbeda dengan populasinya, ya. Berarti bagus. Nah, bagus sampelnya. Coba kita lihat pemilu ya, pemilu itu sering Ibu perhatikan quick count itu. Jadi dia mulai stabil itu mulai di 10 hampir 20 ya, 20% sampel. Nah, itu sudah mulai stabil dia sampai ke atas. Jadi sampai habis ya. Jadi naik terus tuh nggak terlalu besar perbedaan. Nah, makanya kalau misalkan kemarin itu hanya berbeda sedikit ya antara dua calon itu, nah itu hati-hati bisa berkelahian kalau nanti alfa Anda maka yang 5% itu besar sebenarnya kesalahan untuk yang itu ya. Tapi kalau misalkan tidak terlalu jauh berbeda itu Anda pakai 5% juga nanti untuk ininya ya tingkat kesalahannya nggak masalah. Nah, jadi orang-orang yang di quick count itu kan ahli statistik semua itu. Makanya dia ketika hampir bersamaan ya, hampir sama-sama populer untuk calon itu, dia berani ngambil alfanya atau tingkat kesalahannya itu mungkin 0, berapa gitu ya, supaya aman gitu. Kalau dia 5% itu bahaya kalau sama-sama populer ya. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Jadi jangan Anda pikir itu
tidak pakai hitung-hitungan, ada ya hitungan kenapa itu ya. Nah, jadi kriteria estimator yang baik tadi, yang pertama tidak bias, kedua konsisten, kedua ini ya efisien, ketiga konsisten. Tiga ya, 3 ciri. Nah, nanti untuk estimasi itu kita pakai lambang-lambang ini. Nah, ini mu namanya. Mu itu adalah rata-rata. Ini siapa yang playing music? Ini siapa? Oh, ada music. Siapa yang musik? Audio setting ya. Oke, ibu lanjutkan. Ini mu, rata-rata populasi. Kalau rata-rata sampel apa simbolnya? Rata-rata sampel apa simbolnya? X bar, Bu. X bar. Nah, ini kan X bar ya. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Ini TO ya, itu standar deviasi populasi. Tapi kalau standar deviasi sampel biasanya SD ya. SD-nya kecil ya, bukan SD besar. Ini Ibu salah tulis aja, nanti dicek lagi ya. Nah, terus kalau proporsi populasi seperti ini. Nah, tapi kalau proporsi sampel ada garisnya ya, ada barnya. Kemudian rho itu korelasi populasi, tapi kalau sampel itu R kecil ya, korelasi sampel. Kita lanjutkan, matikan dulu ini. Baik. Nah, sekarang kita coba untuk melihat macam-macam estimasi. Yang pertama estimasi titik atau point estimate. Berarti titik ya, 1, berarti kan titik ini nanti 1 angka. Estimasi interval, namanya interval kan antara ini dan ini ya. Masih 7 orang yang belum hadir ya. Estimasi interval antara nilai sekian sampai nilai sekian itu interval. Artinya kan nilainya tidak tunggal. Kalau ini kan titik tunggal. Ya, kita coba ya untuk melihat macam estimasi. Yang pertama, estimasi titik. Estimasi titik itu nilainya tunggal. Perhatikan nanti ya. Estimasi titik itu nilainya tunggal. Artinya satu aja angkanya. Nah, itu ada 3 poin estimate yang terhadap parameter. Ciri rata-rata ciri tertentu. Ini kan kita cari rata-rata yang min itu seperti ini kan ya. Nah, hampir sama nih. Jadi nanti kalau ada soal, Anda jangan lupa, oh rata-rata ciri tertentu itu mirip dengan min ya. Coba Anda perhatikan kan mirip min ininya. Sama sih sebenarnya sama. Kemudian proporsi ciri tertentu ini X dibagi N nanti ya. Nanti ada contohnya. Kemudian jumlah ciri tertentu ini seperfraksi ya, seper F kali X. Jadi ini ciri tertentu seperti ini tulisannya. Baik, nah kita lihat di sini point estimate untuk rata-rata ciri tertentu ini sama dengan min. Ya, persis sama. Ya kan? Anda membuat estimasi berat badan bayi di Banjarbaru, diambil 10 bayi baru lahir, diukur berat badannya sekian. Jadi estimasikan berapa rata-rata berat badan bayi. Nah, karena kan datanya kan data numerik ya, atau data rasio. Nah, sehingga ini aja jumlah bagi berapa? Nah, bagi jumlah yang ininya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti
estimasinya adalah rata-rata berat badan baru adalah 3 kg. Jangan lupa ini satuannya. Nah, bisa saja nanti mungkin 3.000 gram boleh, ya, nggak masalah. Tapi jangan hanya menulis 3. Ini baru matematiknya ini. Statistik, ingat statistik itu adalah ilmu terapan ya, sehingga kemana saja Anda nanti menerapkan ya. Oke. Nah, sekarang untuk proporsi ciri tertentu. Nah, ini kita bicara dalam persen. Ini ada contoh berapa persen penduduk Banjarbaru yang menderita diare. Sampelnya 100 orang. Nah, dari 100 orang itu ada 10 orang penderita diare. Nah, sehingga caranya nih, tadi kan 10 orang, kan kita berapa persen penduduk Banjarbaru yang menderita diare. Sampelnya kan 100. Sementara yang diare dari 100 itu adalah 10. Berarti 10 per 100 atau 10%. Nah, ini mudah. Ini baru ciri tertentu ya. Ini nyaman aja nih, kalau kesalah juga ujian jangan, nah, nilainya kan sayang gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini poin estimate untuk jumlah ciri tertentu. Nah, ini ada data ya. Jumlah penderita yang dirawat di rumah sakit sebanyak 500 orang. Nah, ini mungkin rumah sakitnya besar ya. Rumah sakitnya besar. Dari jumlah tersebut diambil sampel 50. Jadi dari 500 ini ya. Ini berarti kan populasi nih. Jumlah penderita yang dirawat di rumah sakit sebanyak 500. Diambillah sampel 50. Ya kan? Ya. Nah, dari 50 itu ternyata 10 orang adalah wanita. Estimasikan ke populasi berapa jumlah wanita yang dirawat. Itu ya. Nah, caranya. Nah, tadi kan populasinya N kecil ya. N kecil itu makanya hati-hati nanti dalam penulisan itu masih muncul kesalahan pada saat skripsi itu. Tidak bisa membedakan N kecil dan N besar. N kecil itu biasanya jumlah sampel. N besar itu jumlah populasi. Ya. Nah, kenapa N Bu pada P? Nah, gitu kan. Karena ini bahasa Inggris, number ya. Number kan. Nah, jadi sedangkan tadi ciri tertentunya adalah jumlah wanita. Ya, jumlah wanitanya 10 ya. Kita cari dulu praksinya. Praksi itu adalah sampel dibagi populasi. Nah, sampel dibagi populasi. Oh, berarti praksinya 0,1. Pindahkan 0,1 ke sini. Ya. Nah, jadi 1 per 0,1. X-nya berapa tadi? Ini X-nya kan yang 10 orang wanita. Berarti X-nya di sini. Sehingga kita cari, jadi tinggal masukkan rumus ya. Tapi dicari dulu praksinya. Nah, sehingga Anda dapatkan 1 per 0,1 gitu ya. Ini harusnya dalam kurung nih, Ibu lupa ya. Dalam kurung ini 1 per 0,1 kali 10. Berarti 10 per 0,1. Jadi 1 per 0,1 kali 10. Jadi 1 kali 10, 10. Di sini berarti kan 0,1 kan di sini. Jadi 10 per 0,1 jadi 100. Nah, kita sudah dapat nih. Ya. Jadi tadi dari 500 populasi yang ada di rumah sakit yang dirawat, kan ditanya berapa dari populasi itu jumlah wanitanya. Nah, ternyata ada 100 orang. Ya. Bisa dipahami ya. Ini untuk ciri tertentu. Ada yang bertanya dulu? Paham aja ya. Oke, baik. Oh ya, ini tadi tingkat 3 kah yang PMM bukan ini ya?
Bukan ya? PMM, Anda ngambil PMM? Halo? PMM semester kemarin, Bu. Ya, salah Ibu. Karena Ibu pagi tadi nunggu-nunggu itu PMM nggak ada menghubungi Ibu lagi. Padahal harusnya ngajar tadi. Oke, baik. Nah, sudah ya, kita estimasi titik selesai. Ada pertanyaan tadi, ada rata-rata, ada proporsi, dan ciri tertentu. Ya. Sekarang kita bicara tentang estimasi interval. Ya, estimasi interval itu ada data kontinu dan ada data nanti ya. Data kontinu dulu kita bicara. Nah, sekarang data kontinu ini ada dua lagi. Bila nilai to itu apa tadi? Bila nilai to-nya diketahui, apa nilai to itu tadi apa? Standar deviasi populasi. Standar deviasi populasi ya. Nah, bila nilai standar deviasi populasinya diketahui, kita nanti langsung menggunakan distribusi Z. Ya, nanti ada beberapa distribusi. Jadi tabelnya itu. Nah, ini rumusnya. Ini standar error ya. Standar error itu adalah to per akar N. Tapi kalau ini langsung kan kita agak susah. Nah, kita pakai yang kedua. Rumus kedua ini bukan dua rumus, tapi satu rumus sebenarnya. Tapi bisa kalau sudah ada SE, kita langsung SE isi. Tapi karena data kita mungkin nanti bisa ada to dan N. Nah, gitu ya. Jadi confidence intervalnya sama dengan X bar plus minus Z setengah alfa kali to per akar N. Ya, ini nggak usah dihafal ini nanti. Yang penting paham ya cara mensubstitusikan. Oke, alfa itu adalah 1 min CI. Jadi kalau CI-nya 95%, berarti alfanya berapa? Berarti alfanya berapa? Kalau CI-nya 95%, berarti alfanya berapa? 5. 5%. Jadi kebalikannya ya. Ini harus 100. Ya, kita coba. Ini, nah ini data contoh ya untuk data kontinu. Ini ada satu penelitian mahasiswa ingin mengestimasi tingkat kesembuhan obat anti jamur untuk penyakit kulit akibat air yang tercemar katanya. Ya, diambillah sampel 100 orang penderita. Jadi diambil di sekitar sungai itu 100 orang. Atau bisa jadi 100 orang ini Anda ambil di puskesmas gitu ya datanya. Nah, dari 100 orang itu ya ternyata diperoleh rata-rata kesembuhan, jadi diobati kan dengan menggunakan anti jamur. Jadi diobati ternyata rata-rata kesembuhannya 15 hari. Ingat ini pakai hari ya satuannya ya. Jadi 15 hari. 15 hari baru sembuh, 2 minggu ya baru sembuh. Kan obat anti jamur itu kan biasanya seperti itu. Tapi kalau lewat dari itu udah ke dokter kan gitu ya, bisa jadi tidak sesuai gitu ya. Nah, dari informasi pabrik obat melaporkan bahwa standar deviasi kesembuhannya adalah 3 hari. Ya. Lakukan estimasi interval rata-rata kesembuhan obat di populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalau kita pakai 95%, berarti alfa atau tingkat kesalahan kita pakai yang 5%. Ya, tuh. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini apa nih? Sampel. Kalau kita diketahui berarti ini N kecil ya. Ini N kecil sama dengan 100. Kemudian ini rata-rata kesembuhan,
rata-rata kesembuhan dari yang 100 tadi berarti X mu apa X bar? Mu apa X bar? Yang ini, yang Ibu kasih merah inilah. X bar, Bu. Bar, karena kita ambil dari 100 orang ini tadi ya. Nah, coba perhatikan lagi. Dari informasi pabrik obat melaporkan bahwa standar deviasi kesembuhan adalah 3 hari. Bukan rata-rata ya, tapi standar deviasi kesembuhan obat adalah 3 hari. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi ini apakah standar deviasi populasi atau standar deviasi sampel? Kita kan cari dulu, diketahui apa gitu ya. Standar deviasi apa ini? Kalau ini dari informasi pabrik obat. Nah, berarti standar deviasi apa ini? Sampel. Kenapa sampel? Nanti kan bisa jadi muncul soal ya. Jadi Anda harus memahami dulu soal itu. Apakah ini standar deviasi sampel apa standar deviasi populasi? Nah, coba kita lihat. Dari informasi pabrik obat. Nah, berarti kan bukan sampel. Jadi pabrik obat itu sudah melingkupi ini ya. Beda ketika Ibu ngomong yang dari 100 orang ini. Ya, kalau ini kan dari informasi pabrik obat berarti kan sudah ada sebelumnya. Nah, ini berarti adalah standar deviasi populasi. Nah, standar deviasi populasinya 3 hari. Jadi bedakan ya, ini rata-rata, ini standar deviasi. Nanti kita lihat. Lakukan estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini caranya. Tadi sudah Anda cari ya. Nah ini, X bar-nya 15, kan gitu ya. Kemudian To-nya ini kan 3 hari tadi ya. N-nya 100. CI-nya 95 berarti alfanya 5%. Karena kan tadi ada rumus ya, rumusnya berarti kita bisa pakai yang kedua tadi. Nah, seperti ini. X bar berarti CI sama dengan X bar plus minus. Ya kan rumusnya kan ini. Kita ambil yang ini karena ada unsur to tadi. Ya kan? To akar N. Nah, jadi 15. Nah, ini ngambilnya di tabel Z ya, di tabel Z yang Z setengah alfa. Ya, ambilnya di tabel Z. Nah, biasanya Ibu langsung menuliskan ya karena dalam tabel Z tuh mungkin Anda kadang-kadang keliru nanti mencocokkannya. Agak susah, beda dengan tabel T nanti ya. Nah, nanti Z setengah alfa itu berarti kan alfanya 25%. Alfa kita kan tadi 5%, karena setengah berarti kan 0,25 ya. 2,5%. Ya. Nah ini 1,96 nilai ini. Ya, 1,96. 3 ini dari mana? Dari to tadi ya. Nah, jadi yang dikerjakan yang mana dulu nih? Akar 100 dulu. 3/10 kali ini. Nah, ini berapa ini? 1,96 kali 3/10 berapa? Coba Anda cek. 3/10 0,3 ya? Kali 1,96. 0,588. 588, Bu. 588. 0,588. Nah, karena kita bicara tentang estimasi interval, maka tadi kan kita bicara tentang kesembuhan ya, lamanya sembuh kan tadi dari sampel kan 15 hari. Nah, karena kita dapat standar deviasinya sekian ya, standar deviasi populasi apa sampel, sehingga nanti kesembuhan itu 15 hari plus
Berapa? 0, berapa tadi? 0,88. Wah, berarti 15,888 gitu ya. Catat dulu. Nah, sekarang yang kita ambil minnya 15 dikurang 0,88 tadi berapa? Yang ditambah kan sudah, yang dikurang berapa? 14,412. Nah, kita sudah dapat intervalnya. Jadi, ya kesimpulannya 95%, CI-nya kan kita pakai 95% ya. 95% kita percaya bahwa tingkat kesembuhan obat tersebut adalah antara berapa tadi? 14, berapa? 14, 12. nah, apa 14, berapa tadi? 412, Bu. Nah, sampai dengan 15, berapa hari, gitu kan? Jadi nilainya itu ada 2 nanti. Karena plus minus di sini. Jadi yang min dulu kita cari sebenarnya min plus sama aja. Ya, plus minus. Jadi nilainya ada 2 antara 15 min ini sampai dengan 15 plus ini hari. Nah, karena satuannya hari tadi. Ada yang belum paham? Bisa ya, bisa dipahami ya. Hah? Apanya tuh? Paham ya? Paham dah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini estimasi interval data kontinu ya, data kontinu kan tadi ya. Nah, data kontinu. Nah, bagaimana dengan data tadi ya sudah ya. Ini isi sendiri ya nanti ya. Nah, ini isi sendiri karena Anda tadi yang menghitungnya. Antara sekian sampai sekian. Ya. Itu ciri yang interval. Kalau kita bicara tadi di awal kan ada poin estimasi, berarti nilainya 1 aja. Tapi kalau ini nilainya antara ya. Oke. Nah, sekarang data kontinu juga masih, tapi nilai standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, kayak apa kalau kada diketahui? Nah, kita nanti gunakan distribusi T. Rumusnya ini. Jadi di sini kada lagi setengah. Tadi kan Z setengah alfa, sekarang kita berubah menjadi T setengah alfa. Karena distribusi T kita pakai sekarang. Kenapa? Karena nilai TO-nya tidak diketahui. Kalau tadi kan diketahui, ya. Oke. Jadi kita pakai ini. Berarti kan nilai TO tidak diketahui, tapi nanti mungkin kita akan dapat nilai standar deviasi untuk sampel ya. Kalau ini kan populasi. Oke, kita coba. Nah, ini contoh. Contoh yang mudah-mudah aja ya. Ini ada mengukur berat badan bayi 20 orang. Ya, 20 orang. Berarti kalau 20 ini berarti apa? Ini N-nya N kecil ya, Ibu. Waktu sama dengan ini N-nya berubah dari N kecil. Ya, ini diganti nanti N kecil bukan N besar. Jadi diperoleh berat badannya X bar kan berarti kan karena dari 20 itu. Nah, ini X bar. Nah, tak panjang ininya padahal harusnya pendek aja lah. Jadi X barnya 3000. Standar deviasinya, Pang? Standar deviasi ini adalah standar deviasi apa? Populasi apa sampel? Ini standar deviasi apa nih? Populasi. Dari mana Anda bilang populasi? Hah? Kenapa jadi standar deviasi populasi? Siapa tadi? Apakah salah kan masih belajar?
Ini standar deviasi populasi kah, standar deviasi sampel kah? Sampel dulu. Pak? Sampel. Sampel ya. Kan di sini kelihatan. Nah, dari 20 bayi yang diukur diperoleh rata-rata berat badan dengan standar deviasi sekian. Berarti kan standar deviasi yang ini kan, ya dari sampel. Hati-hati. Kalau nanti Anda pakai ini standar deviasi populasi, rumusnya beda. Ya, rumusnya tadi menggunakan yang distribusi Z. Ya, kan nanti dikasih soal, terus Anda sendiri yang interpretasi. Jadi makanya Ibu ketika Anda menulis ini ya, ini Ibu nilai. Karena diketahui ini kan menginterpretasi. Kalau salah interpretasi kan nanti salah memasukkan ke rumus, ya. Oke. Nah, CI-nya 95%, alfanya 5%. Ya, kita lihat. Ini menggunakan distribusi T ya, bukan Z ya. Ingat. Ya. Jadi nanti rumusnya kan yang ini. X bar plus minus T setengah alfa. Di sini standar deviasi sampel. Ya. Nah, ini nanti menggunakan distribusi T ini ya. Nah, jadi kita lihat nanti, kita ke sini dulu ya. Nah, ini rumusnya ini ya, T setengah alfa. Jadi kita pakai. Jadi kan nanti disediakan aja rumus, walaupun Anda kan open book ya, misalkan open book, tapi kan Anda juga perlu tahu bahwa ini pakai rumus apa nih, pakai rumus apa gitu ya. Nanti yang kemarin sudah dikerjakan dah tugas-tugas, nanti dikirim aja by WA ya, via WA. WA-nya jangan per kelompok aja nanti. Langsung dijadikan satu. Karena nanti terpisah-pisah Ibu bingung. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Ini dari mana dapatnya? Ini kan kalau ini kan tadi rata-rata ya. Rata berat badan, terus nah ini nanti Ibu ceritakan bagaimana. T setengah alfa, alfanya berapa. Nah, kemudian ini 200, ini kan tadi standar deviasi ya, 200 gram. Nah, N-nya 20. Kita lihat ke sini. Alfanya setengah alfa, T-nya. Nah, berapa tadi? Nah, setengah alfa. Nih. Ya. Ini berapa tadi? 20 ya. 20 itu kan DF-nya bukan 20 tapi N-1 ya. N-1. Jadi DF-nya 19 terus ininya 0,025 ya. 0,025 berarti 2,093. Itulah yang kita masukkan ke sini. T setengah alfa. Alfanya kan 5%, tapi karena tadi setengah ya. T setengah alfa berarti 0,025. Nah, dapatnya tadi ini ya. Oke. Sehingga kesimpulannya ya, ini sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Jadi rata-rata berat badan bayi itu antara 3.000 dikurang ini sampai dengan 3.000 ditambah nilai ini ya. Saja gram ya, jangan lupa gram. Bukan kilogram ya. Kilogram bayi raksasa mungkin. Ya, bersama. Cuma kita pakai ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, berarti kan yang kita cari yang kita lihat ada ini ya datanya. Jadi sesuai data aja. Ya. Itu sampai jam berapa? Nah,
Kemudian kita lanjut ke data kategori. Tadi data kontinu ya. Nah, sekarang kita pakai data kategori. Data kategori sama saja juga. Nah, ketika data kategori itu pasti kita pakai distribusi Z ya. Nah, kita bisa pakai rumus ini kalau nanti standar errornya dapat, atau pakai rumus ini ya kalau nanti PQ-nya yang kita ketahui. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Ini contoh ya. Di suatu daerah dilakukan angket untuk mengetahui tingkat persetujuan program STBM. STBM itu apa? Sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu. Jadi bisa jadi ada masyarakat yang tidak setuju ya, ada juga yang setuju. Nah, makanya ini dilakukan penelitian oleh mahasiswa. Kemudian diambillah 300 responden, banyak mana lah 300 responden. Ternyata, nah dari 300 responden ternyata yang setuju itu 100 saja. Berapakah interval estimasi proporsi yang sekarang untuk seluruh populasi penduduk tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%? Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya berapa tadi? Kalau 90%, berarti alfanya 10%. Nah, sekarang kita cari. Disuruh mencari berapakah interval estimasi proporsi. Ya, ingat nih proporsi. Nah, ini sudah Ibu cantumkan di sini. Kalau setengah alfa, alfanya 10% ya, berarti setengah alfanya 5%, 1,64. Nah, ini nanti angkanya sudah masuk. Nah, kita cari aja. Nah, ini kenapa 0,33? Tingkat kepercayaan. Yang setuju berapa? 100. 100 per 300 itu berapa? 0,33. 0,33. Nah, 0,3. Jadi yang setuju itu kita lambangkan P. Jadi yang setuju tadi 100 dari 300, berarti 0,33. 33. Paham ya? Oke. Nah, ini kenapa 0,67? Nah, ini mencarinya P itu 0,33. P plus Q itu sama dengan 1. Berarti kalau P-nya 0,33, berarti Q-nya 1 dikurang 0,33, berarti 0,67. Paham lah? Ini cari PQ dulu nih, cari. Ada yang belum paham? Jadi ini yang setuju, ini yang tidak setuju. Karena kita datanya kategori, ya. Paham, Citra? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita masukkan sesuai dengan rumus tadi. Rumus tadi kan mintanya P plus minus. Ini apa tadi? Z setengah alfa, ya kan? Sudah Ibu cantumkan kan di sini. Nah, nih. Karena kita pakai yang 90%, bukan 5%. Paham ya? Nah, kadang Ibu tuliskan biasanya di ini, apa namanya, di soal ya. Itu sama dengan 1,64. Nah, gitu aja. Nah, ini plus. Ini kali 0, ini kan rumusnya kan PQ. Nah, P-nya dikali Q-nya. Ini kali ya. 0,33 kali 0,67. Terus dibagi N. N-nya kan tadi 300. Jadi ini akar, dicabut akarnya. Sekarang berapa? Ini cari ya. Nanti di otak-atik di rumah. Sudah di rumah ya sekarang. Anda di rumah ya. Oke, kesimpulannya apa? Adalah, nah, kan kita tadi pakai tingkat kepercayaan 90% ya. Jadi 90% kita percaya bahwa tingkat persetujuan program STBM adalah antara
ini plus ini. Mungkin nanti 0,29. Nah, itu dijadikan persen 29% ya. Jadi ini dikurang ini sampai dengan nilai P ditambah ini, nilai ini ya. Nah, sudah itu estimasi interval. Ini latihan aja, nanti Anda coba aja ya. Paham ya? Jadi estimasi interval itu ada tadi kontinu, data kontinu, ada data kategori. Kalau data kontinu tadi ada dua ya, yang to-nya diketahui dan to-nya tidak diketahui. Paham ya? Oke, nah ini nanti latihan saja ya, latihan saja. Anda coba ya. Ini dua kelompok. Maaf ini. Oh, habis ya waktunya ya? Iya, pas ini habis. Mohon maaf. Waktunya habis. Ini waktu ini habis jam Oke. 2 dari jam 2.20 tadi, Bu. Oh ya kah? Sudah selesai nih. Anda tinggal nanti mengerjakan ini aja ya, tugasnya. Oke. Nah, wassalam sudah. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti dikerjakan. Tolong si pennya diingatkan ya. Nih nanti ada 2 nih, ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Nah, Ibu Lip, mungkin langsung Pak Hair ya. Sudah masuk ke Pak Hair? Belum? Ini langsung Pak Hair, Bu. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Internet.